Shalom saudaraku. Saudara, saya mendapati banyak orang yang ingin tahu mengenai Alkitab, ya. Mereka ingin tahu mengenai ajaran kekristenan, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, terutama juga mengenai ketuhanannya Yesus. Tetapi saya juga heran kalau sekiranya ada 10 orang yang bertanya, maka 10-10-nya ini tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sehingga mereka beranggapan bahwa Alkitab ini ajaran yang sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti. Padahal, mengapa mereka tidak mengerti? Itu sebenarnya datang daripada motivasi mereka ketika bertanya. Misalnya begini, kalau kamu ingin tahu mengenai firman Tuhan, maka kamu harus kondisikan pikiranmu bahwa kamu sedang berhadapan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu kan pikiran Allah, isi hati Tuhan. Nah, dari sini saja kan sudah terdapat perbedaan level, ya. Kita sebagai manusia dan Allah sebagai pencipta manusia. Allah adalah kudus, maha kuasa, sementara kita penuh dengan dosa dan kesalahan dan segala kelemahan. Nah, ketika kita ingin bertanya mengenai firman Tuhan, tetapi kita mencoba-coba menggunakan otak kita, pikiran kita, maka tentu saja saya dapat pastikan kamu tidak akan mendapatkan sesuatu apapun pengertian dari firman Tuhan itu. Karena apa? Ada ayatnya. Ya, ada ayatnya nih, saya kasih ayatnya, ada 2 ayatnya. Satu di 1 Korintus 46 ayat 16, ya. 1 Korintus 46 ayat 16, firman Tuhan seperti ini bunyinya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi, kami memiliki pikiran Kristus. Jadi di sini ada 2 poin. Pertama adalah suatu pernyataan bahwa siapakah manusia itu, ya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Kalau dikatakan siapa berarti unsurnya manusia yang dimaksud, ya. Sehingga manusia itu dapat menasihati dia, menasihati Tuhan itu. Ya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya ada saja orang yang bisa mengerti firman Tuhan itu kalau mempunyai pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Ya, pikiran Kristus itu menyadari diri saya ini membutuhkan keterangan-keterangan, pengertian-pengertian mengenai firman Tuhan itu, sehingga saya tidak banyak ngomong. Saya tidak banyak membantah, tetapi harus lebih banyak merenungkan. Firman Tuhan itu ada yang begitu kita membaca sebenarnya kita bisa paham langsung, ya. Tetapi ada firman Tuhan yang butuh perenungan. Bahkan ada juga firman Tuhan yang di dalam alam pikiran manusia ini tidak masuk akal. Nah, jikalau kita menemukan firman Tuhan yang tidak masuk akal, apakah kita mau menyangka itu pakai pikiran kita? Bukankah Allah yang menurunkan firman itu? Bukankah Allah yang menyampaikan firman itu untuk kita taati? Tetapi kalau kita, ya, memposisikan firman Tuhan itu layaknya seperti ilmu pengetahuan, ya berarti kita sudah tidak menghargai firman Tuhan itu sebagaimana layaknya. Ya kan? Kita telah mempersamakan firman Tuhan yang begitu mulia, begitu kudus, yang begitu dalam pengertiannya. Ya, bahkan firman Tuhan itu mengandung kuasa. Kita telah menyamakannya dengan pengetahuan, yang pengetahuan itu adalah sifatnya fana, sifatnya tidak pasti karena pengetahuan bisa berubah. Sementara firman Tuhan adalah kepastian dan ketetapan Tuhan yang tidak akan berubah. Saya tadi menjanjikan ada 2 firman Tuhan. Ini yang kedua, saudaraku. Di Roma 45 ayat 34, ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Jadi saudaraku, saya ingin sampaikan di dalam kekristenan, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita
bahwa untuk mengerti firman Tuhan dibutuhkan apa yang disebut Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah rohnya Allah sendiri. Itulah sebabnya dengan bantuan dan pertolongan Roh Kudus itu, orang-orang Kristen mampu memahami apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Jadi walaupun dia itu mempunyai KTP, ya, seorang Kristen, terlahir sebagai orang Kristen, itu tidak jaminan bahwa dia dengan serta-merta akan dapat langsung memahami firman Tuhan. Ya. Nah, apalagi orang, ya, yang di luar Kristen datang bertanya dengan motivasi yang tidak sungguh-sungguh ingin mengetahui, tetapi hanya ingin mencari-cari kelemahannya misalnya, atau mau mencoba menjebak supaya bisa mengolok-olok. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah pertanyaan kepada kalangan umat Kristiani, misalnya saudara bertanya kepada saya, saudara harus pastikan dulu tujuan saudara itu bertanya untuk apa. Apakah saudara sedang berniat ingin bertobat, ya, ingin menerima keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan? Kalau itu motivasinya, saya yakin tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan kepada saudara, saudara pasti akan memahami. Tetapi kalau saudara itu mempunyai motivasi yang lain daripada itu, saya yakin sampai rambut ubanan pun saudara tidak akan mengerti. Karena apa? Allah tidak ingin firman Tuhan-Nya dia itu jatuh kepada orang-orang yang tidak memerlukannya. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam Bible itu ada satu firman Tuhan yang berkata begini, jangan kamu membuang mutiara kepada babi. Ini kan maksudnya sangat dalam, artinya jangan kita, ya, melakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, atau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang-orang yang tidak memerlukan itu. Jadi sebenarnya ketidakmengertian orang-orang tentang isi Alkitab, termasuk orang Kristen sendiri, itu adalah dari dirinya sendiri, bukannya Alkitab itu susah untuk dimengerti, saudaraku. Jadi saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang belum menerima Yesus, kalau ingin bertanya mengenai isi Alkitab, periksa dulu hatimu. Apakah kamu mempunyai hati yang betul-betul ingin mencari keselamatan? Ya, kalau itu yang ada dalam hati dan pikiranmu, silakan kamu bertanya. Saya percaya Tuhan pun akan membantumu, akan membawamu kepada orang-orang yang tepat untuk menjelaskan itu, sehingga tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menjelaskan kepadamu. Tetapi kalau lain daripada itu, motivasi kamu bertanya, maka hal sebaliknya akan terjadi. Video ini kiranya menyadarkan kepada saudara, ya, yang selama ini punya niat bertanya mengenai kekristenan, iman Kristen, mengenai isi Alkitab. Karena saya sudah mendapatkan cukup banyak pengalaman juga. Orang menyampaikan pertanyaan mengenai isi Alkitab, tetapi tidak ada juntrungannya, saudaraku. Mereka memperlakukan firman Tuhan itu tidak ubahnya seperti ilmu pengetahuan. Ya, main comot ayat sana, comot ayat sini. Lalu seperti menemukan sesuatu kelemahan, seperti menemukan suatu kontradiksi. Orang-orang ini tidak sadar. Mereka ini baru lahir di bumi ini baru sekarang, ya. Sementara kitab suci, Alkitab itu kan sudah dibukukan ribuan tahun. Masa kan kamu baru ketemu sekarang? Ya, hebat sekali ya. Orang-orang dulu tidak pernah ketemu kontradiksi, kamu yang ketemuin. Berarti kamu hebat. Sebenarnya kamu sombong, bukannya hebat. Ya, karena kamu bertujuan tidak untuk mencari keselamatan. Jadi kamu tuh dibutakan oleh Allah, supaya kamu betul-betul tidak selamat. Jadi jangan main-main kalau bertanya mengenai firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, untuk mengerti firman Tuhan, ya, di dalam Alkitab, Bible, Injil, ya, saudara memerlukan Roh Kudus. Oleh karena itu, hatimu diperiksa dulu ketika mau bertanya. Apakah tujuanmu bertanya itu untuk mengerti tentang keselamatan yang Yesus sediakan bagi umat manusia? Kalau itu yang saudara punya dalam hati, silakan bertanya. Saya jamin saudara pasti akan mengerti sejelas-jelasnya. Karena
Tuhan Yesus telah mati di kayu salib berkorban demi manusia. Ini bukan pekerjaan yang remeh-temeh, saudaraku. Ya, jangan lagi kita bertanya, aduh, Allah kok bisa jadi manusia, ya kan? Kenapa Allah itu untuk tebus dosa manusia aja mesti berkorban di kayu salib? Saudara tanya seperti itu, saya bisa jawab. Tetapi kalau niat saudara bertanya, seperti saya bilang tadi, bukan bertujuan untuk mencari keselamatan, saya pastikan sampai saya beranak cucu, saudara tidak akan paham-paham kalau saya mau jelaskan. Itu masalahnya, saudaraku. Ya, jadi ini bukan persoalan intelektual. Saudara mau profesor, doktor, tingkat level pendidikannya sampai ke antariksa pun, saudara tidak akan paham. Ini firman Tuhan, sekali lagi saya ingatkan. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang sombong, kepada orang-orang yang bertanya hanya untuk mencari-cari celah, kelemahan, ya, berusaha mengolok-olok. Jadi kalau saudara punya niat, ya, ingin keselamatan yang benar-benar memang ada di dalam pengajaran iman Kristen, saya kembali berulang-ulang mengingatkan di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat Tuhan berkata, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud." Ini firman Tuhan. Ya, jadi Juru Selamat Kristus Tuhan. Tidak ada yang perlu diragukan mengenai firman Tuhan ini. Ya, karena sampai hari ini pun firman Tuhan itu tetap diakui, tidak ada yang membatalkan. Kalau sudah dibatalkan, pasti sudah dihapus dari Alkitab di dalam Injil yang kita pegang hari ini. Jadi cerdaslah, ya, dan bijaksanalah hati itu, punya rendah hati, ya. Saudara butuh keselamatan, ya. Kalau saudara meleset di dalam hal keselamatan, dapat dipastikan hidupmu akan berakhir di api neraka. Hati-hati, saudara, ya. Saudara sedang berurusan dengan Tuhan kalau bertanya mengenai firman-Nya. Jadi jangan bertanya kalau saudara memang tidak membutuhkan keselamatan. Kalau saudara butuhkan keselamatan, mari bertanya. Pasti Tuhan pun akan bantu membawa saudara kepada orang-orang yang tepat untuk menjelaskan kepada saudara. Tuhan akan membukakan hati pikiranmu. Kamu pasti akan mengerti. Demikian renungan kali ini, kiranya menolong saudara. Haleluya. Amin.